sya'bana wa balighna Ramadan. Yang bermakna menambahkan ganti lain ya, ganti aja. Allahumma ya Allah, barik lana, karuniakan kepada kami keberkahan fi Rajab, di bulan Rajab, di dalam bulan Rajab. Wa akhbaru, rahasia Rajab dari segi hurufnya. Jadi kata Rajab ini kan 3 huruf. Pertama ro, yang kedua jim, yang ketiga ada huruf ba. Dalam kitab Budia beliau menjelaskan Rajabu salah satu ahrufin, ro'un wajimun wabaun. Farra'u rahmatullahi azza wa jalla, walijimu judullahi ta'ala, walba. Rajab itu bulan Allah. Wa sya'banu syahri, bulan Sya'ban itu bulanku. Ya kata Rasulullah, wa ramadhanu, dan bulan Ramadan syahru ummati, adalah bulan umatku. Ada sahabat yang bertanya, ma ma'na qaulika syahrullah? Kenapa dikasih nama bulan Allah? Rasulullah menjawab, li'annahu makhsusun bil magfirah. Jadi kalau singkatnya, bulan Rajab ini hadiah ya yang hebat dari Allah, karena ini adalah ladang ampunan Allah. Nah, di depannya ada bulan Ramadan. Ramadan itu disebutnya bulan suci. Jadi orang-orang yang sukses memasuki bulan Ramadan adalah mereka yang menertibkan kesucian. Suci itu kan mesti ditertibkan. Seperti kita membasuh kedua belah telapak tangan, ini sunnah wudu. Dalam Kifayatul Akhyar, kitab Kifayatul Akhyar, Imam Syekh Taqiyuddin menjelaskan di antara 10 sunnah wudu itu membasuh kedua belah telapak tangan. Allahumma hfadz yadayya mimma asika kulliha. Doanya. Tertib air kena kedua belah telapak tangan, tertib doa yang penuh makna yang kita ucapkan. Air membersihkan dohir kita, fisik kita, dari mana bakteri yang merugikan, kuman-kuman yang bisa membahayakan, maka biasakan cuci tangan. Nah, musim COVID dulu ya, luar biasa kan, sampai pakai hand sanitizer gitu. Dan kita setiap kemana biasanya cuci tangan. Padahal ada ya di dalam sejarah yang terindah, di antara sunnah yang dicintai oleh Rasulullah menjaga wudhu. Jadi kalau orang menjaga wudhu, otomatis tangannya selalu dicuci. Selain juga suci lahiriahnya, juga suci batiniahnya. Kesucian lahir didapatkan dari air, karena air ini berupa fisik. Kesucian batin didapatkan dari doa. Bayangkan kalau tangan ini dapat 2 kesucian, dohirnya suci, batinnya suci, tidak akan ada lagi hutan gundul, digundulin hutan, laut misalkan dikotorin, langit dikapling misalkan. Kenapa? Biasanya kerusakan itu identik dengan tangan. Dhaharul fasad bil barri wal bahr bima kasabat aidin nas. Nanti dohir, nanti terlihat, nanti terbukti berbagai macam kerusakan yang ada di daratan, yang ada di lautan, bima kasabat aidinas, karena ulah tangan manusia. Tangan ini ada yang berupa fisik, tangan juga disimbolkan kekuasaan. Jadi kalau orang punya kekuasaan sama orang yang tidak punya kekuasaan,
daya rusaknya beda. Kalau orang punya kekuasaan kan bisa membawahi 100 orang. Kalau misalkan bos, dulu ayah Ustadz sering ikut sama ayah di bangunan, karena ayah teh jadi manor, bawa dari kampung 10-20 orang, nanti gabung dari tempat lain 100 orang. Nah kan punya kekuasaan tuh. Satu gaji di tangan Pak Manor. Ustadz sering hitung, Ustadz masih ingat dulu kerja di kebun jeruk, di Kelapa Gading, keliling Pak Haji Arsad dan di Jakarta, termasuk alhamdulillah Ustadz ditakdirkan Allah bisa bersilaturahim kepada keluarga besar Pak Haji Arsad ya, termasuk kepada si ayah. Nah jadi itu ketika membagikan gaji, nah, ayah punya kuasa. Kata ayah, awasi tugas AA nanti dikasih duit 5.000. Tugasnya apa? Ada enggak di antara ini yang kerja itu yang sholat duha? Nah, itu pasti dikasih lebih gajinya sama oh ini bonus nih. Tiba ini lebih. Kata ayah ini dilebihkan. Ini orang nih rajin sholat duhanya, dikasih bonusnya. Karena punya kuasa. Jadi kelebihan yang dimiliki oleh ayah dari segi gaji anak buah kan beda sama norma gajinya. Beda tuh ya manor itu. Diberikan kepada orang yang punya kelebihan dalam amal. Nah kita di bulan Rajab ini kalau nyantai-nyantai saja, kalau ongkang-ongkang saja akan kehilangan sebuah momen. Satu, momen ketertiban. Yang kedua, momen keberkahan, momen kesucian. Ini sebuah momen. Makanya para ahli tasawuf itu sensitivitas kolbunya sangat mendalam, Pak. Tentang satu amalan. Jangankan amalan wajib, sudah tidak wajib itu sudah melekat dalam jiwa. Yang sunnah saja dijadikan wajib atau sama para ahli. Makanya Imam Al-Akhdari menyebutkan kahabada tariqatu sufiyah tahdi ilal martabatil aliyah. Betapa indahnya perjalanan tariqah para ahli tasawuf tahdi ilal martabatil aliyah, karena menunjukkan sekaligus mengajak menuju martabat yang sangat agung di sisi Allah. Rajab adalah ladang ampunan. Kalau ada ladang mesti kita punya cangkul, mesti ada benih yang akan ditanam, mesti kita pilih varietas yang unggul. Nah dulu ada varietas IR5 padi, ada juga pandan wangi. Wah sekarang orang Cianjur sudah terbalik. Pandan wangi beras yang paling pulen enak. Kalau kita bikin nasi timbal sama ayam goreng pas Pak Haji. Ya buat buka nanti itu ya. Nah sekarang terbalik, orang Cianjur makan beras Thailand, orang Thailand makan beras Cianjur. Dunia ini memang banyak terbalik kan gitu ya. Nah ya padahal aduh nikmat tuh Pak. Orang Cianjur sendiri kan sekarang sudah banyak lahan-lahannya dibikin pabrik. Memang sih kalau kita berbicara mau jujur-jujur saja gitu, kita kan mau membuat sesuatu perusahaan atau apapun pasti ada amdalnya, ada pertimbangannya, ya ada analisis, ya dampak lingkungannya. Memang terasa semakin banyak pabrik yang intervensi ke sana, makin hilang, ya penghasilan padinya kan gitu. Nah, jadi kita makan beras dolog kan ujung-ujungnya kan kita melucu. Kita bisa memproduksi yang terbaik, makanan yang terbaik dimakan orang, kita makanan sisa. Itu nggak pinter tuh begitu. Harusnya kita dulu yang menikmati kekayaan Indonesia ini dianugerahkan oleh Allah kepada kita, beda dengan negara lain. Mana ada sawah yang luas yang sangat indah di negara-negara lain. Ustadz ditakdirkan Allah pernah silaturahim ke Washington DC, nggak pernah ketemu sawah. Sugan kebon, ada juga pinggir laut di Virginia, itu memang bagus ya di sana tempatnya bersih, tapi enggak menemukan sawah, hutan-hutan pun ya mungkin lemah Amazon jauh lah itu ya. Nah, jadi kita ini serba ada, hutannya paling hebat di dunia, kemudian juga cuacanya paling mantap, ya tanahnya juga paling subur. Tapi kenapa tanah subur tidak menghasilkan makmur, negara kaya hilang barokah? Kenapa? Hilang takwa. Nah, tadi contohnya
Bulan Rajab ini secara spiritualitas kita harus meningkatkan ya keimanan dan ketakwaan kita melalui ketertiban amal. Kalau kita pengen rahmat Allah, pengen dicintai Allah, pengen disayangi Allah, maka kejarlah amal-amal itu tertibkan. Kalau mampu mana puasa. Maka kata Rasulullah SAW, wa mang somahu, dan siapa yang saum pada bulan Rajab, disebutnya bukan sepenuhnya bulan Rajab, pada bulan Rajab. Ini ada peluang bagi yang males. Peluangnya apa? Ya tidak harus sebulan. Kecuali santri yang memang belajar riyadoh, biasanya Pak Haji 3 bulan kami, Rajab, Sya'ban, Ramadan biasanya. Nah, kenapa? Nanti perbedaannya rasa. Rasa Idul Fitri itu begitu sangat lezat, nikmat, bahagianya sampai ke langit lah. Kalau memang kita berjuang dari bulan Rajab. Oh, itu kami merasakan kalau saum dari tanggal 1 Rajab, begitu nyampe Idul Fitri, wah luar biasa kita bahagianya. Tapi kalau misalkan puasa Ramadan saja batalnya cuma 29 hari setengah, berarti setengah hari puasanya kan? Batalnya 29 hari setengah. Ustadz pernah dialog sama mantan preman di Cianjur. Alhamdulillah Kang, ke Ustadz, sekarang puasa mantep. Dulu mah lewat Ramadan nggak ada puasa. Sekarang alhamdulillah setelah jatuh gigi ini habis semua. Untung mungkin kalau mau isi koma kata Ustaz jatuh lagi. Oh jangan katanya kan. Nah kata beliau insya Allah katanya tahun ini mantap bisa puasa. Memang batal berapa kali? 29 hari setengah. Oh berarti setengah hari puasanya. Tidak begitu berkesan Pak Idul Fitri. Para pahlawan kita yang mengorbankan harta bahkan jiwa raga mempertahankan kemerdekaan kita, mengupayakan kemerdekaan melawan Belanda, turun temurun 3,5 abad Belanda menjajah kita. Pahlawan yang bagaimana yang merasakan indahnya kemerdekaan, yang berjuang. Kalau yang jadi kerocoknya dari kacung mana ada keindahan merdeka, paling juga itu menjadi benalu. Nah begitu pun kita, Ramadan ini Sayyidus Syuhur, rajanya bulan, tertib. Mau ketemu raja kan nanti ketemu patihnya, ketemu panglimanya. Kita mau ketemu presiden, dari mulai mungkin rekomendasi dari bawah terus sampai ketemu presiden. Kita mau ketemu Sayyidus Syuhur, disediakan oleh Allah 60 hari. Jangan sampai engkau lewatkan dan jangan sampai engkau bolong-bolong dalam melaksanakan sunat. Nah kalau yang fardu mah kan itu bang nggak ada tawar menawar ya. Fardu itu ma wa'adallahu fa'ilahu bitsawab wa tawa'ada tarikahu bil iqab. Yang fardu yang wajib celaka kalau ditinggalkan, dosa kalau ditinggalkan, celaka dunia akhirat. Kalau dilaksanakan selamat. Nah itu wajib. Jadi nggak ada tawar menawar sholat 5 waktu itu. Makanya kesempurnaan sholat, sempurnakan dulu yang 5 waktunya, jaga yang 5 waktunya. Nanti buah dari sholat 5 waktu ini akan membuahkan kesucian batin. As-sholatu tuhratulil qulub min adnasi dunub wastiftahun li babil guyub. Timbul lagi cahaya yang berkah di dalam kolbu, cahaya hidayah, cahaya taufik, cahaya mujahadah, akhirnya nambah. Jadi keberkahan sholat fardu ini nanti nambah. Sholat duha mulai ya istiqomah, nanti sholat malamnya terus perbaiki sholat mesinnya sholat fardu. Kalau sholat fardu kita perbaiki terus, nanti buahnya yang sunat. Ya akhirnya apa? Jangankan yang fardu, sunat saja sudah berbalik menjadi satu kewajiban bagi orang yang cinta kepada Allah. Karena dimensi hanya kita membebaskan diri dari azab neraka Allah, ya sholat fardu. Tapi dimensi cinta, dimensi mahabbah, duha. Dimensi mahabbah apa? Tahajud. Dimensi mahabbah sholat tasbih. Dimensi mahabbah rawatib. Nah ini jadi cinta mau ukurannya di sunnah. Kalau orang melaksanakan yang sunnah penuh dengan semangat, maka nanti dia masuk kepada golongan muhibbin, para pecinta Allah, bukan para pekerja. Pekerja tuh kalau digaji ya kerja, enggak digaji ya kabur kan gitu. Kita ibadah nih kalau hanya kuli, ibadah kuli itu ibadah yang kalau kita hanya takut dengan azab Allah saja, hanya menginginkan surga, kuli itu mah. Jadi tiap ibadah itu mesti pahalanya, pahala aja yang dikejar. Bukan tidak boleh orang awam mengenal sesuatu keindahan mahabbah itu dari
pahala dulu dah. Nah, makanya Rajab ini ya secara umum terangkanlah pahala-pahalanya. Tapi sebenarnya ada rahasia yang mendalam dalam sunnah-sunnah itu, ada dimensi mahabbah, dimensi cinta. Kenapa? Karena kata Syekh Amin Al-Qurdi, al-mahabbah teh mailut toba'i ila syai'in likauni ladidan indal muhibbi. Mahabbah itu satu ruang di dalam kolbu kita, rahasia cinta dan kerinduan kepada Allah, likoni hiladi dan indal muhibi, dan dia merasakan kezatan yang amat sangat luar biasa kepada yang dicintainya. Salat, komunikasi yang instan, komunikasi yang begitu luar biasa antara khalik dengan makhluk. Dari mulai takbiratul ihram, dia angkat kedua belah telapak tangan, tanda menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah. Dohir batin serahkan diri kepada Allah. Ya, dengan mengucapkan takbir saja kita merasakan kebesaran dan keagungan Allah. Bergetar jiwa kita penuh dengan cinta dan kerinduan. Ada yang biasa saja, takbiratul ihram ada yang biasa aja, begitu-begitu aja. Tapi ada Sayyidina Umar kalau takbiratul ihram seperti air yang mendidih, yang kedengaran dimasak mendidih, bergolak. Dia kerinduan, kecintaan kepada zat yang menciptakan alam semesta. Itu bedanya. Jadi dimensi mahabbah mah dimensi kenikmatan. Makanya lihat, kalau orang sudah masuk ke dimensi mahabbah, hidupnya selamanya akan bahagia. Kenapa? Rudul faqat a'yadul arifin. Penderitaan saja bagi para ahli marifat adalah lebaran. Jadi kalau sedang menderita teh merasakan lebaran, kan terbalik. Jadi terbalik, yang pahit aja jadi manis, kan begitu. Kenapa? Karena diliputi dengan cinta, diliputi dengan mahabbah. Begitupun kalau kita ingin sedikit, kalau banyak Ustadz belum mampu, sedikit saja kita buktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dengan memuliakan bulan Rajab. Nah, makanya kalau bab Fadailul Amal, tinggal kita buka kitab-kitab tasawuf, Fadailul Amal. Nah, nanti kalau kenapa? Karena para pengamal tasawuf ini, para pengamal ahli-ahli tasawuf mengamalkan dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh kecintaan, beda. Makanya kalau saudara-saudara kita yang mungkin berpegang kepada hadits yang sahih dan lain sebagainya, itu mah untuk dalil, untuk hujah. Tapi dalam masalah amal mah, itu dalam masalah Fadailul Amal mah boleh hadits doi pun digunakan dalam masalah fadilah amal, bukan dalam masalah hujah. Kenapa? Karena para pengamal tasawuf itu kita tahu, ada orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, sehingga sekecil apapun amalan sunnah itu begitu sangat luar biasa dan berharganya. Jadi tindakan para ahli tasawuf selalu preventif, ada mitigasi gitu. Jadi kita sebelum celaka di dalam melaksanakan yang wajib, nah itu dilatihnya kepada yang sunat dulu, dilatih. Nah ditertibkan, wajib diutamakan, disempurnakan, sunat diupayakan. Tapi jangan terbalik, nggak boleh tidak tertib. Tahajud dari jam 2, sholat subuh setengah 7, duha dari jam 9, duhur mepet ke asar. Ini tidak tertib, bahaya. Nah makanya Rajab, Sya'ban, Ramadan, ampunan dulu, sholat tobat dulu mang, nanti hajat. Itu kan tertibnya gitu ya. Di surat sholat tobat, hajat. Kenapa? Takholi, tahali, tajali kan. Takholi itu tahliyatuhu, bersihkan, kosongkan dirimu dari keburukan, kejelekan, baru tahali, hiasi. Pengantin kalau mau duduk di pelaminan kan Bun, mau duduk di pelaminan bagaimana caranya? Atuh ada siraman dulu, dibersihkan dulu, dipingit dulu, tidak langsung dari sawah langsung naik ke pelaminan, masa kaki kotor, muka cemong, kan jadi lucu kan begitu. Jadi bersihkan dulu. Nah baru kalau sudah bersih, sudah ganteng, sudah cantik, dihiasi. Nggak mungkin kita kaki kotor, baju kotor dihias. Sama andam kan dihias, mesti dibersihkan dulu. Nah kita ini mau menghadap zat yang maha suci, zat yang maha indah ya, dan Allah sangat mencintai keindahan di dalam ibadah. Sehingga ini Rajab, jadikan momen yang terbaik. Siapa yang saum di bulan ini, kata Nabi, istaujaba 'ala Allah taala satu asya'a, saum sunat. Ini hari Senin Pak Haji saum, Rajabnya dapat. Senin di bulan Rajab. Nah, dapat double ya, dapat double karena ini momennya momen bonus.
kan gitu. Anak-anak juga kalau main game kan, oh ini ditabrak nih karung duit dapat bonus kan gitu. Kalau bonusnya dilewatkan makin kurus itu, akhirnya ditabrak kolor hijau, masuk ke jurang. Kenapa? Karena udah nggak ada tenaga. Nah kita menuju Allah ini mesti banyak bensin, mesti banyak amunisi Pak. Kita mau perang melawan setan, yang setan ini online selama 24 jam. Setan itu tidak pernah putus asa. Bayangkan, makhluk yang tidak pernah putus asa, yang semangatnya selalu membara, melawan kita yang lalai. Wah, tumbang terus kita sama setan. Makanya persenjatai. Dengan apa? Yang sunnah ini persenjatai. Ada rudalnya, ada mungkin ininya, semuanya kan dilengkapin. Musuh juga nanti takut sama kita. Nah perlengkapannya yang sunnah nih, saum. Waduh, asyam junnatun, puasa itu benteng, puasa itu perisai, kajunnati ahadikum minal qital, sebagaimana benteng ketika berperang dari pembunuhan yang dilakukan musuh kepada kita. Di panah kita punya tameng, ditakis. Nah ini puasa ini tameng. Nah, tameng supaya mata tidak melihat yang haram, telinga tidak mendengar yang haram, bahkan kolbu saja mesti dipagar, jangan berpikir yang haram. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka para ahli tasawuf mengajarkan kepada kita supaya kolbu ini selalu bercahaya dengan asma'nya, kolbu ini selalu rindu kepada Dat yang Maha Satu, kolbu ini dipenuhi dengan cinta kepada Dat yang Maha Kuasa. Tanamkan di sana dzikir hobinya. Qalbuhu la yanam wal ainu qad na'asat wala yuradilluhu bisamsi dufatoni. Tidak tidur hatinya walau tidur matanya, kesorot matahari tak nampak bayangannya. Itu gambaran manusia termulia, makhluk yang agung, pemimpin yang adil, nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu bersinar kolbunya dengan cahaya dikir. Dikir penggerak daripada jiwa raga kita di dalam melaksanakan amal soleh. Pengen semangat ibadah, maka perbanyak dikirnya. Pengen barokah umur kita, perbanyak dikirnya. Karena dikir ini seperti bensin, seperti pertamak. Makin kita banyak, makin jauh jarak tempuh yang kita tempuh. Ke Barelang, kalau Pajero diisi setengah liter, wah tuh simpang Gabil juga sudah mogok Pak. Kita ke akhiratnya jauh ke akhirat. Masih ada yang namanya alam kubur, masih ada yang namanya alam ba'ats, belum alam waqif, belum alam mahsyar, belum alam sirat. Wah jauh. Kalau bensinnya sedikit, kita mogok nanti di alam kubur sudah digebukin kita. Ya, jadi ayo kita berbekal. Ya watazawadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah karena bekal yang paling baik adalah takwa, dan di antara orang yang bertakwa itu menjaga waktu dengan amalan ibadah yang termulia. Mana yang pertama barokah puasa? Magfiratun li jami'i masalafa min dunubi. Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, wa ismatung pima baqiya min umri. Allah akan jaga umur kita. Kalau masih ada umur 10 tahun, 20 tahun, jarak ke Sungai Panas tinggal 20 km lagi. Ke Megamall, ke DC Mall, ke BCS, akhirnya ke Sungai Panas. Ya, kenapa? Karena makin dekat jarak kita kan. Ada yang masih 2000 km. Oh, jarak tempuhnya. Ya, kalau kita istilahnya tidak bawa bekal, repot. Mau ke Amerika, mau ke Eropa, mau ke Afrika, mau ke Australia, ujung-ujungnya orang Batam. Kalau tidak Sungai Panas, ya Sungai Temiang. Tetap saja ke situ ujungnya Pak Haji. Ya, terus makin dekat kita muter-muter Bunda tawaf. Ya, Mega Mall, DC Mall, One Mall, terus tawaf, ujung-ujungnya Sungai Panas. Kan gitu ya. Nah, jadi jangan sampai di ujung kita bangkrut. Jangan sampai di akhir kita menjadi manusia kikir. Jadilah orang yang senantiasa penuh dengan rasa cinta mengamalkan amalan yang diajarkan oleh Rasul baginda kita tercinta. Nah ini wa ismatun pima baqiya min umri. Kalau dia masih panjang umurnya, Allah akan jaga keberkahan hidupnya. Ismah itu dijaga sama Allah. Mau terpleset dibelokkan lagi. Tuh ya, mau ngadu ayam jatuh di sawah, balik lagi nggak jadi. Tuh ya, nah gitu ada. Makanya jangan suudon kepada ujian yang kena kepada kita.
Jangan-jangan di balik ujian itu ada hikmah yang besar, ada pemberian Allah, gitu ya. Waduh, ini mah sudah gagal kemana-mana, ngelamar kerja, sempoyongan jalan ke sawah, gebro saya jatuh ke sawah, nemu emas setengah on, tuh kan lumayan. Nah, balik lagi kan itu ya. Jadi di dalam jatuh itu pasti ada rahasia. Pasti ada rahasia. Nah, ini kita jatuh bangun dalam amal. Nah, dijaga umur kita barokah. Rajin sholat malamnya, rajin sodakohnya, rajin membantu orang. Di antaranya barokah saum. Yang ketiga, barokah saum itu adalah payak manul atsya yauma idil akbar. Nanti di hari mahsyar, di saat manusia dalam keadaan repot, matahari begitu dekat dengan kepala kita, yang saum rojab PPIP di sana diamankan di kelas yang very important person. Wah, ini kelasnya hebat nih. Dari mana ini kata malaikat bisa masuk ke kelas ini? Luar biasa. Kami dari pasukan Masjid Al-Munawwaroh. Alhamdulillah. Kata malaikat nyampe juga. Pak Haji mana? Oh, itu aja di pojok. Ustadz mana nggak kelihatan? Oh, Ustadz hilang. Nah, gitu ya. Oh, ada itu tuh belakangan. Nah, itu ya. Jadi luar biasa, itu bahagianya alaiha mutaqabilin. Mereka saling berpelukan, penuh dengan kerinduan, capek di dunia, tidak setai kuku, penderitaan di akhirat. Makanya hidupnya mesti capek kita dulu. Nanti kalau sudah capek, insya Allah akan terbiasa, nanti luar biasa insya Allah. Jadi ada kakek-kakek yang ngangkat tangan, ya Rasul, aku enggak kuat, aki ini puasa sebulan penuh. Tenang ke, kata Nabi, sum awala yaumin, kakek puasa di awal bulan. Alhamdulillah. Waduh, bagaimana kalau tidak kuat? Awasato yaumin pi, kakek puasa 13, 14, 15. Waduh, ya Rasul, di hari-hari itu kayaknya banyak undangan nih. Aduh, banyak kendurian, ya udah nggak apa-apa. Kata Rasulullah, au akhiro yaumin pi, atau di akhir Rajab 27, 28, 29, kayaknya akhir Rajab juga itu, aduh lagi paceklik kata si Aki. Aduh Aki, kata teman tuh, ya nggak apa-apa lah kalau nggak kuat mah ya. Sunat itu tidak mendatangkan penderitaan, cuma sunat itu rugi kalau ditinggalkan, sangat luar biasa kalau dilaksanakan, upayakan. Kemudian istighfar Rajab, ya di Majmu Syarif, baca, perbanyak solawat, perbanyak sodakohnya, karena ini bulan lagi ngebabat hutan nih, ngebabat. Bukan ngegundulin ya, bukan digundulin, nanti banjir digundulin mah ya, tapi kita semampunya untuk nanam kita ya, insya Allah tidak merusak alam ya, tidak merusak lautan, tidak merusak. Dan kenapa? Karena itu perumpamaan. Kalau sampai kita tanpa ada landasan ilmu, nanti dihantem yang sunahnya sampai kita tepar, sedangkan yang wajibnya tidak dilaksanakan. Ini bahaya ya, jadi ditertibkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada keberkahan. Siapa yang beramal di bulan Rajab dapat 3 huruf tadi, rahmatullah, kasih sayang dari Allah. Yang kedua adalah judullah, yaitu kedermawanan dari Allah. Kemudian yang ketiganya ada birullah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan rumus ayo bersegera dan ayo kita istiqomah menjaga kemuliaan Rajab, sehingga nanti masuk ke Sa'ban sudah siap, masuk lagi ke Ramadan lebih mantap. Nah, kalau Rajabnya banyak lalai, nanti Sa'bannya repot, Ramadannya juga capek nanti ya. Perhatian dari sekarang. Barokallah, semoga Allah limpahkan keberkahan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'allumi, tawassalna bi ta'limi, anta rizqana al-wasi'a wa anta rizqul amana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidina warfa' darajatina waghfir lana dzunubana wakshif anna kurbatana ya Allah, ya Allah.
Antallah bala wallah, antallah la ilaha illa antallah, Allah Allah, annahu la ilaha illallah, rabbana innana tawassalna ilaika bi kalimati la ilaha illallah lituqarribana ilaika zulfa waftah lana futuhal arifin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu